Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Darmayase dari kelas Agni nomor absen 23. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu virus corona dan dampak dari virus corona sekaligus pencegahan mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, yang pertama, virus corona. Virus corona adalah keluarga besar dari virus, di mana virus ini menyerang manusia dan hewan, yaitu pada sistem pernafasan dan dapat menginfeksi sistem pernafasan. Nah, pada akhir-akhir ini booming di seluruh dunia, yaitu virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, tepatnya di Cina pada Desember 2019. Nah, di mana virus corona ini adalah virus corona terbaru, yaitu adalah COVID-19 yang dapat membunuh manusia. Nah, apa saja sih gejala-gejala yang dapat dihasilkan oleh virus corona tersebut? Yang pertama, virus corona akan menyebabkan kita demam, batuk pilek, bersin-bersin maupun kecapean ataupun kelelahan. Nah, itu baru gejala awal yang sangat ringan. Namun, bagi penderita atau yang sudah positif terkena virus corona ini atau COVID-19 ini akan berdampak ke kematian, di mana organ tubuh kita, yaitu paru-paru atau organ pernapasan kita diinfeksi, akhirnya kita pun merasakan sesak nafas dan tidak bisa bernafas. Nah, di Indonesia sudah banyak sekali yang terkena dampak dari virus corona ini. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan instruksi atau himbauan kepada masyarakat Indonesia agar kita melaksanakan lockdown, di mana lockdown ini kita dilarang untuk keluar rumah. Maksudnya keluar rumah ini yaitu kita tidak boleh pergi ke tempat-tempat keramaian atau ke tempat kerumunan orang-orang banyak. Nah, lagi pun jika kita sangat perlu atau sangat urgent untuk keluar, kita harus tetap menggunakan masker, sarung tangan, dan jaket. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan di rumah pada saat lockdown ini? Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan sesudah maupun sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, rajin berolahraga, di mana olahraga ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita agar virus corona tidak dapat menyerang tubuh kita. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, yang paling penting, kita sebagai masyarakat yang cerdas dan memiliki wawasan, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax. Yang dimaksudkan menyebarkan berita hoax seperti yang saya sebutkan itu, kita tidak boleh menyebarkan berita yang belum pasti. Misalkan di sebuah sosmed ataupun di Instagram, misalkan ada informasi mengenai tentang libur yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu belum dipastikan kebenarannya, kita sudah menyebarkannya melalui WhatsApp maupun Facebook. Nah, kita sebagai masyarakat boleh panik, tetapi jangan berlebihan. Kita harus tetap waspada. Nah, yang dimaksudkan berlebihan tersebut, kita jangan sampai memborong apapun yang dibutuhkan pada saat ini, misalkan APD, alat perlindungan diri. Nah, kita sebagai masyarakat biasa sebaiknya hanya diam di rumah saja, jangan memborong yang namanya APD, alat perlindungan diri, karena para medis ataupun dokter yang lebih memerlukan alat tersebut karena mereka yang kontak langsung, bersentuhan langsung dengan pasien yang positif terjangkit corona. Nah, selanjutnya jangan memborong yang namanya sembako atau perlengkapan seperti makanan, beras, minuman dan yang lainnya, karena ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti itu. Nah, selain itu kita harus rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan, cara-cara untuk mencuci tangan yang baik itu, pertama, kita harus membasahkan tangan. Setelah itu kita isi sabun. Setelah isi sabun, baru digosokkan pertama. Yang kedua di punggung tangan. Yang ketiga sini, sebaliknya. Setelah itu jempol kedua-duanya. Setelah itu di ujung tangan. Udah. Setelah itu kita basuh dengan air. Nah, itu cara mencuci tangan. Selain itu ada juga cara untuk
bersin, dimana kita itu bersin ataupun batuk tidak boleh sembarangan karena itu adalah salah satu cara penyebaran virus corona dalam bentuk percikan dari batuk ataupun bersin. Nah, cara bersin yang tepat ataupun batuk itu pertama kita harus menutup dengan tangan maupun tisu ataupun sapu tangan seperti ini. Selain itu kita juga dapat menggunakan siku atau buku kita. Jangan sampai kita tidak menutup mulut kita pada saat kita bersin ataupun kita batuk. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun yang kurang tepat apa yang saya sampaikan tadi, saya minta maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.